Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maidi, NPM 3062056106. Saya mahasiswa dari ISTIKA PGRI semester 2. Dan teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatmawati. Nomor pokok mahasiswa 3062056105. Jadi kami di sini dari kelompok 2 ingin membahas tentang penyelenggaraan sistem pendidikan. Jadi langsung saja ke materi selanjutnya. Penyelenggaraan sistem pendidikan terdapat ada jalur pendidikan, jenjang pendidikan, dan jenis pendidikan. Langsung saja. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Bab 1 Pasal 2 berbunyi, pendidikan nasional adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, jalur pendidikan. Jalur pendidikan adalah alat atau sarana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan dan untuk mencapai tujuan pendidikan itu sendiri. Jadi, jalur pendidikan ada 3 macam. Pertama, jalur pendidikan secara formal, jalur pendidikan secara non formal, dan jalur informal. Jalur pendidikan informal yaitu jalur pendidikan yang diselenggarakan melalui satuan pendidikan dan memiliki jenjang pendidikan yang terdiri dari pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Kedua, jalur non formal yaitu jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Terakhir, jalur informal yaitu jalur pendidikan keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Selanjutnya, 2. Jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan meliputi ada 3 macam. Ada pendidikan dasar, kedua pendidikan menengah, dan ketiga pendidikan tinggi. Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang menjadi dasar untuk melanjutkan ke pendidikan tingkat menengah, dapat berbentuk sekolah dasar, madrasah, atau bentuk lain yang sederajat. Sedangkan pendidikan menengah itu merupakan kelanjutan dari pendidikan dasar yang terdiri dari pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan seperti SMA, MA, SMK, madrasah aliyah, dan bentuk lainnya. Yang pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Selanjutnya, 3. Jenis pendidikan. Jenis pendidikan meliputi bermacam jenis. Ada pendidikan yaitu pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan akademik, pendidikan profesi, khusus, pendidikan keagamaan, dan pendidikan vokasi. Pendidikan umum merupakan pendidikan dasar dan menengah yang mengutamakan perluasan pengetahuan yang diperlukan oleh peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Kedua, pendidikan kejuruan itu merupakan pendidikan menengah. Itu persiapan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu.
Pendidikan akademik itu merupakan pendidikan tinggi program sarjana dan pasca sarjana yang diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu. 4. Pendidikan profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk meliputi pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus. Kelima, pendidikan vokasi itu mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu maksimal setara dengan program sarjana. Keenam, pendidikan keagamaan. Pendidikan keagamaan merupakan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan menjadi ahli ilmu agama. Selanjutnya, 7. Pendidikan khusus merupakan penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara eksklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar atau menengah. Bahasan yang selanjutnya yaitu B, yang meliputi standar pendidikan nasional, dasar, fungsi, tujuan, dan prinsip pendidikan nasional. 1. Standar pendidikan nasional. Standar pendidikan nasional merupakan kriteria minimal tentang berbagai aspek yang relevan dalam pelaksanaan sistem pendidikan nasional dan harus dipenuhi oleh penyelenggara dan satuan pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun struktur standar pendidikan nasional yaitu 1. Standar isi, 2. Standar proses, 3. Standar kompetisi lulusan, 4. Standar pendidikan dan tenaga kependidikan, 5. Standar saran dan prasarana 5. Standar sarana dan prasarana, 6. Standar pengelolaan pendidikan, 7. Standar pembiayaan pendidikan, dan 8. Standar penilaian pendidikan. Yang kedua, dasar pendidikan nasional. Dasar yang dimaksud adalah dasar pelaksanaannya yang mempunyai peranan penting untuk dijadikan pegangan dalam melaksanakan pendidikan di sekolah-sekolah atau di lembaga-lembaga pendidikan lainnya. Adapun dasar pendidikan di negara Indonesia secara yuridis formal telah dirumuskan antara lain. Yang pertama, Undang-Undang tentang Pendidikan dan Pengajaran Nomor 4 Tahun 1950, Nomor 2 Tahun 1945. Bab 3, Pasal 4 yang berbunyi, pendidikan dan pengajaran berdasarkan atas asas-asas yang termaktub dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dan Kebudayaan Bangsa Indonesia. Yang kedua, ketetapan MPRS Nomor 27 MPRS tahun 1966 Bab 2 Pasal 2 yang berbunyi dasar pendidikan adalah falsafah negara Pancasila. Yang ketiga, dalam GBHN tahun 1973, GBHN 1978, GBHN 1983 dan GBHN 1988. Bab 4, bagian pendidikan berbunyi, pendidikan nasional berdasarkan Pancasila. Dengan demikian, jelaslah bahwa dasar pendidikan di Indonesia adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sesuai dengan UU SPN Nomor 2 Tahun 1989 dan UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003. Yang ketiga, fungsi pendidikan nasional. Fungsi pendidikan nasional menurut Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1989 Bab 2 Pasal 3 ialah pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat bangsa Indonesia dalam rangka upaya mewujudkan tujuan nasional. Yang keempat, tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional adalah
suatu faktor yang amat sangat penting di dalam pendidikan, karena tujuan merupakan arah yang hendak dicapai atau yang hendak dituju oleh pendidikan. Begitu juga dengan penyelenggaraan pendidikan yang tidak dapat dilepaskan dari sebuah tujuan yang hendak dicapainya. Fungsi dan tujuan dari pendidikan nasional dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 3 yang berbunyi, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Yang kelima atau yang terakhir yaitu prinsip pendidikan nasional. Sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, ada 6 prinsip. Ketentuan ini diatur pada bab 2 pasal 4 yang diuraikan dalam 6 ayat. Yang pertama, pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Yang kedua, pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Yang ketiga, pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematis dengan sistem terbuka dan multi makna. Yang keempat, pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang kelima, pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang keenam, pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat. Ini saja video dari penjelasan kami. Kalau ada